Israel terus meluncurkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel mengklaim menyasar fasilitas militer milik Hizbullah. Serangan tak hanya melalui udara, tetapi juga jalur darat. Tentara IDF merangsek masuk ke permukiman warga di Lebanon Selatan. Tank milik Israel pun menghancurkan benteng-benteng yang diduga milik Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 fasilitas militer milik Hizbullah. Beberapa di antaranya adalah terowongan sepanjang 80 meter yang diduga digunakan Hizbullah. Pemerintah Lebanon sendiri telah meminta warga Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah sekitar 1 kilometer dari Lebanon Selatan. Sementara itu Israel berencana untuk menduduki zona penyangga seluas 10 kilometer di sepanjang perbatasan. Hermes 450 merupakan pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit Systems Israel dan mulai dioperasikan sejak akhir 1990-an. Drone ini digunakan untuk misi pengintaian, pengawasan, serta pengumpulan data intelijen secara real-time. Secara teknis, Hermes 450 memiliki panjang sekitar 6 meter dengan rentang sayap 10,5 meter dan bobot maksimum mencapai 500 kg. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian lebih dari 5.000 meter dengan kecepatan maksimum sekitar 170 km per jam serta daya tahan terbang hingga 20 jam. Keunggulan utama Hermes 450 terletak pada kemampuan membawa berbagai sensor canggih, mulai dari kamera elektrooptik dan inframerah hingga sistem radar dan intelijen elektronik. Total muatan yang dapat dibawa mencapai 180 kg. Drone ini telah digunakan secara luas oleh militer Israel dalam berbagai operasi termasuk jalur Gaza dan perang Lebanon. Jemaah haji tertua dari Indonesia, Marjono, yang berusia 103 tahun tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada Minggu sore waktu Arab Saudi. Mbah Marjono berasal dari daerah Karanganom, Sitimulyo, Bantul. Dia tergabung dalam Kloter 9 Embarkasi Yogyakarta. Kedatangan Mbah Marjono disambut langsung oleh petugas haji daerah kerja bandara. Meski berumur lebih dari 1 abad, namun kondisi fisiknya cukup stabil. Mbah Mardiono menggunakan alat bantu dengar serta memerlukan suara lantang saat berkomunikasi. Mas Boni apa Pak dengan pengen haji? Pengen ibadah. Oh ibadah, Masya Allah. Jadi Mas Boni pengen nonton doa apa niki di haji? Iya. Doanya apa Mbak doa? Ya. Doanya jenengan apa niki? Doanya apa? Tak niki dah. Nggih, pengen apa? Mboten pengen apa-apa. Pengen ngrumi ibadah. Oh, iya. Mbah Marjono harus dibopong ketika turun dan naik kursi roda. Sejumlah petugas pun sigap membantu Mbah Marjono dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Yang paling diburu jemaah haji Indonesia saat tiba di Madinah pasti beribadah di Masjid Nabawi dan tentu saja menikmati segarnya air Zam-Zam. Eits, tapi tidak semua air di kawasan Masjid Nabawi itu Zam-Zam loh. Keran-keran yang menempel di pilar pelataran atau area wudhu luar itu isinya adalah air mineral biasa atau air olahan yang memang disediakan untuk umum. Segar sih, tapi kalau yang dicari adalah keberkahan air Zam-Zam, tempatnya bukan di situ. Air Zam-Zam yang asli berada di dalam Masjid Nabawi, didatangkan langsung dari Mekah menggunakan truk tangki. Kita juga bisa menikmatinya dengan 2 pilihan, yaitu air dingin dan air biasa. Ya pemirsa, jadi jangan salah ya, air Zam-Zam yang asli atau original ini hanya disediakan di dalam area Masjid Nabawi dan bertuliskan Zam-Zam.
dan biasanya diletakkan di wadah-wadah besar atau termos besar berwarna coklat ini. Sedangkan air yang disediakan di pelataran Masjid Nabawi itu bukan air Zam-Zam, difungsikan untuk hidrasi dan juga membasuh muka saat cuaca terik di luar. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari melaporkan. Israel terus meluncurkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel mengklaim menyasar fasilitas militer milik Hizbullah. Serangan tak hanya melalui udara, tetapi juga jalur darat. Tentara IDF merangsek masuk ke permukiman warga di Lebanon Selatan. Tank milik Israel pun menghancurkan benteng-benteng yang diduga milik Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 fasilitas militer milik Hizbullah. Beberapa di antaranya adalah terowongan sepanjang 80 meter yang diduga digunakan Hizbullah. Pemerintah Lebanon sendiri telah meminta warga Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah sekitar 1 km dari Lebanon Selatan. Sementara itu Israel berencana untuk menduduki zona penyangga seluas 10 km di sepanjang perbatasan. Hermes 450 merupakan pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit Systems Israel dan mulai dioperasikan sejak akhir 1990-an. Drone ini digunakan untuk misi pengintaian, pengawasan, serta pengumpulan data intelijen secara real-time. Secara teknis, Hermes 450 memiliki panjang sekitar 6 meter dengan rentang sayap 10,5 meter dan bobot maksimum mencapai 500 kg. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian lebih dari 5.000 meter dengan kecepatan maksimum sekitar 170 km per jam serta daya tahan terbang hingga 20 jam. Keunggulan utama Hermes 450 terletak pada kemampuan membawa berbagai sensor canggih, mulai dari kamera elektrooptik dan inframerah hingga sistem radar dan intelijen elektronik. Total muatan yang dapat dibawa mencapai 180 kg. Drone ini telah digunakan secara luas oleh militer Israel dalam berbagai operasi termasuk jalur Gaza dan Perang Lebanon. Jemaah haji tertua dari Indonesia, Marjono, yang berusia 103 tahun tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada Minggu sore waktu Arab Saudi. Mbah Marjono berasal dari daerah Karanganom, Sitimulyo, Bantul. Dia tergabung dalam Kloter 9 Embarkasi Yogyakarta. Kedatangan Mbah Marjono disambut langsung oleh petugas haji daerah kerja bandara. Meski berumur lebih dari 1 abad, namun kondisi fisiknya cukup stabil. Mbah Mardiono menggunakan alat bantu dengar serta memerlukan suara lantang saat berkomunikasi. Mas Bangin apa Pak Jenengan pengen sini? Pengennya ibadah. Oh ibadah, Masya Allah. Jadi Mas Bangin, pengen nonton doa apa niki ibadah haji? Iya. Doanya apa Mbak doanya? Ya. Doanya jenengan apa niki? Haji doanya apa? Tak nih dah. Dia pengen apa? Bukan pengen apa-apa. Pengen ngeromi ibadah. Oh ibadah. Mbah Marjono harus dibopong ketika turun dan naik kursi roda. Sejumlah petugas pun sigap membantu Mbah Marjono dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari, iNews melaporkan.